1. Perkenalkan, nama saya Ade Fitra Aulia dari reguler B ruang 336. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penggabungan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Yandini. Saya dari kelompok 1, tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Perkenalkan, nama saya Gusman Hulu, kelas 336 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anah Rahmawati dari kelompok 1 kelas 336. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi lanjutan oleh dosen Pak Rudi. Adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Hubungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersangkutan dan pemiliknya. Sifat-sifat penggabungan usaha. 1. Horizontal integration adalah penggabungan usaha dalam lini usaha yang sama, misalnya perusahaan konsumer dengan perusahaan konsumer produk juga. Nah, pada umumnya dibentuknya penggabungan usaha ini adalah untuk menghindari adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan meningkatkan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, ada vertical integration, adalah penggabungan dua atau lebih jenis perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi atau distribusinya. Misalnya PTA adalah produsen sepatu yang besar dan dia mengakuisisi PTB yang merupakan distributor dari sepatu-sepatu tersebut. Penggabungan usaha ini secara integritas vertikal diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman sepatu-sepatu itu ke pasar. Yang ketiga, ada conglomeration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Suatu perusahaan melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko yang ada pada lini usaha tertentu atau untuk mengimbangi perusahaan penghasilan, seperti penggunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh Ade Fitra, yaitu tentang alasan untuk memilih penggabungan usaha. Alasan untuk memilih penggabungan usaha itu ada 5. Yang pertama, manfaat biaya atau cost advantage. Yang kedua itu ada resiko lebih rendah atau lower risk. Yang ketiga, ada penundaan operasi pengurangan atau fewer operation delays. Yang keempat, ada mencegah pengambil alihan atau yang disebut juga tentang advance of takeovers. Yang kelima, ada akuisisi harta tidak berwujud atau acquisition of intangible asset. Selanjutnya itu ada metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Di sini ada 2 metode. Yang pertama itu metode penyatuan kepemilikan atau by pooling of interest method. Yang kedua ada metode pembelian atau yang disebut juga dengan by purchase method. Nah, metode penyatuan kepemilikan ini suatu penggabungan usaha yang memiliki kriteria pada PSAK tahun 2007 nomor 22.
untuk penyatuan kepemilikan. Nah, prosedur akuntansi penggabungan usaha metode pooling of interest ini ada 4. Yang pertama itu, semua aktiva dan kewajiban memiliki perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Lalu yang kedua itu, ada besar nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung. Lalu yang ketiga ada, apabila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Lalu yang keempat itu ada laporan keuangan gabungan, ialah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Lalu yang kedua itu metode pembelian by purchase method. Disebut juga dengan metode pembelian yang didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung. Nah, pada metode pembelian ini ada prosedur akuntansi penggabungan usahanya. Ada 3. Yang pertama yaitu menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban dengan sebagai nilai wajarnya. Lalu yang kedua ada mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya. Lalu yang ketiga ada membuat jurnal kepemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan dari materi pertemuan 2 mengenai bentuk dan jenis usaha. Nah, di dalam bentuk dan jenis usaha berdasarkan usaha perusahaan yang bergabung dilihat dari jenis usahanya, yaitu sebagai berikut. Dari nomor 1, penggabungan horizontal, yaitu di mana perusahaan bergabung untuk mengembangkan dan membuat suatu perusahaan itu untuk menjadi lebih besar atau semakin maju pesat dengan adanya penggabungan suatu usaha tersebut. Dan yang kedua, penggabungan vertikal, di mana dengan adanya penggabungan usaha vertikal ini maka perusahaan lain sama-sama memiliki keuntungan dan tidak merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan adanya penggabungan usaha tersebut, mereka sama-sama memiliki untung dalam suatu usaha tersebut dan sama-sama maju. Dan yang ketiga, penggabungan konglomerat, di mana penggabungan konglomerat ini merupakan hasil dari kombinasi antara penggabungan usaha vertikal dengan penggabungan horizontal. Jadi merupakan hasil kombinasi atau gabungan dari suatu usaha tersebut atau memiliki kata sama-sama digunakan. Jadi horizontal juga digunakan dan vertikal. Artinya mereka bersatu dan dalam penggabungan usahanya antara vertikal dan horizontal. Dan yang berdasarkan jenis atau segi hukumnya juga usaha juga dapat dibagi 3, yaitu dari segi hukumnya yang pertama adalah merger. Merger ini berusaha di mana membeli suatu perusahaan yang lain dengan cara mengambil alih. Dan kedua adalah konsolidasi, yang dimana perusahaan ini menggabungkan dalam proses suatu perusahaan itu dibentuk suatu perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih suatu perusahaan tersebut. Jadi caranya adalah ia membeli suatu perusahaan, terus setelah dibeli lalu akan menjadi pemilik atau mengambil alih dari sebuah perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah afiliasi, di mana penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yang untuk memperoleh pengendalian atau controlling interest.
Jadi dalam hal ini di afiliasi ini merupakan suatu berusaha, penggabungan usaha dengan tujuan untuk mengambil suatu pengendalian dalam suatu perusahaan itu adalah menjadi suatu yang mengendalikan suatu perusahaan tersebut hingga perusahaan tersebut jadi suatu perusahaan tersendiri. Jadi dengan cara menggabungkan usaha tersebut, dia berusaha untuk mengendalikan suatu usahanya. Jadi dalam hal ini mungkin dalam bentuk usaha dan penggabungan usaha ini adalah tentunya itu adalah berasal dari kesepakatan masing-masing antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi tentunya harus ada sebuah kesepakatan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalah yang timbul di dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks, tetapi juga dapat bersifat relatif atau sederhana. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan. Dalam hal pembayarannya, berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibanding dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga, yang harga pasarnya pun tidak mudah untuk ditentukan. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan, ahli hukum, dan para analisis sangat diperlukan. Kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung, dapat dipakai dengan dua cara pendekatan yang di dalamnya menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang bergabung. Yang pertama yaitu kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasarnya. Beberapa hal yang sering memerlukan perhatian khusus dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah metode penilaian yang dipakai terhadap investasi atau surat-surat berharga. Yang kedua yaitu kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari orang yang ahli di bidang ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu laporan laba rugi dari perusahaan yang digabung harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Seperti halnya pada neraca, jika dijumpai prosedur penentuan laba rugi yang menyimpang dari prinsip akuntansi, maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Kemudian, biaya tetap dan biaya variabel untuk operasi perusahaan yang baru harus dianalisa lebih teliti lagi untuk dapat membuat proyeksi laba rugi yang mendekati kenyataan. Langkah terakhir setelah beberapa koreksi yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu menentukan berapa besarnya jumlah kontribusi dari masing-masing pihak yang harus diakui oleh perusahaan yang baru dibentuk. Terima kasih. Sekian penjelasan materi mengenai penggabungan usaha dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.